Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sel tanaman. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Abigail Sania dengan NIM I10212010022. Lalu Ardi Kurniawan dengan NIM I10212010058. Lalu Aldi Priadi dengan NIM I10212010067. Dan yang terakhir, Gloria Septia dengan NIM I10212010088. Presentasi ini akan dimulai dengan materi mengenai sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan dan merupakan penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan termasuk kelompok sel eukariotik, di mana sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lain. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Berikutnya ada jenis-jenis sel tumbuhan. Jenis-jenis sel tumbuhan diantaranya yang pertama yaitu sel parenkim. Sel parenkim adalah sel yang memiliki beberapa fungsi, mulai dari penyimpanan, dukungan terhadap fotosintesis, dan tempat berikatnya floem. Selain siklem dan floem yang terikat dengan sel parenkim, daun juga terdiri dari sel-sel parenkim. Beberapa sel parenkim seperti pada epidermis berfungsi untuk penetrasi cahaya dan mengatur pertukaran gas. Sel parenkim memiliki dinding sel yang tipis dan permeabel yang memungkinkan pengangkutan molekul kecil di dalamnya. Sel parenkim juga dapat tumbuh menjadi duri yang mencegah hewan herbivora memakannya. Sel parenkim yang mengandung banyak kloroplas dan berperan penting dalam proses fotosintesis disebut sel klorenkim. Sebagian besar sel parenkim di umbi kentang dan kotiledon dari biji kacang-kacangan memiliki fungsi penyimpanan. Yang kedua yaitu sel kolenkim. Sel kolenkim tersusun sebagai berkas atau silinder dekat permukaan korteks pada batang dan tangkai daun serta sepanjang tulang daun besar pada helai daun. Kolenkim jarang ditemukan pada akar. Kolenkim adalah jaringan hidup, erat hubungannya dengan parenkim, dan terspesialisasi sebagai penyokong dalam organ yang muda. Bentuk sel berkisar antara bentuk prisma hingga bentuk memanjang. Sel-sel kolenkim memiliki dinding primer yang lebih tebal dibandingkan sel-sel parenkim. Dinding tidak menebal secara merata dan itu merupakan ciri khasnya. Yang ketiga, sel sklerenkim. Sel sklerenkim adalah sel yang keras dan tangguh yang memberikan kekuatan pada tumbuhan. Sel ini terdiri dari sklerate dan serat. Terdapat dinding sekunder yang mengandung lignin sehingga kedap air. Dengan demikian, sel-sel ini tidak dapat bertahan lama karena tidak dapat melakukan pertukaran zat untuk melakukan metabolisme. Sel sklerenkim biasanya akan mati pada waktu tertentu. Sitoplasma akan hilang dan meninggalkan rongga kosong. Selanjutnya, kita akan membahas struktur bagian dan fungsi sel tumbuhan. Yang pertama itu ada nukleus atau inti sel. Nukleus yaitu organel sel yang paling unik dan penting, sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Yang kedua ada plastida atau kloroplas. Plastida atau kloroplas merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Karena terdapat plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida untuk sintesis makanan sendiri. Yang ketiga, ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein.
Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, berisi RNA ribosom dan RNAR, dan protein di dalamnya. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis yang mana terdapat di dalam sitoplasma, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Fungsi utama ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel. 4. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria bermanfaat dalam memecah karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Yang kelima, yaitu badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Badan Golgi yang terletak di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom. Keberadaannya kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel setelah retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Badan Golgi merubah dan mempersiapkannya untuk mengekspor keluar sel. Keenam, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Pada dasarnya, itu merupakan jaringan interkoneksi. Retikulum endoplasma mempunyai kantong yang berbelit-belit. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Struktur retikulum endoplasma hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, steroid, glikolipid, menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Kemudian yang ketujuh yaitu vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan umumnya ditemui lebih dari satu vakuola. Tetapi vakuola menghabiskan ruang lebih besar daripada yang lain, yang menyimpan berbagai macam senyawa kimia. Vakuola berfungsi juga sebagai ekskresi produk-produk limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Lalu yang kedelapan, peroksisom. Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Fungsi peroksisom ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplas dalam proses fotorespirasi. Yang terakhir yaitu dinding sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga. Dinding sel menyebabkan sel tidak dapat bergerak dan berkembang bebas. Namun, hal ini berakibat positif karena dinding sel dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan penyaringan atau filter bagi struktur dan fungsi sel sendiri. Dinding sel mencegah kelebihan air yang masuk ke dalam sel. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Sekian yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.